Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabira Kanita Putri Siregar dari jurusan Sosiologi kelas 4C. Di sini saya ingin mereview buku karya Bu Neng Dara yang berjudul Muslimah Feminis Penjajahan Multi Identitas. Buku ini memiliki 4 bab yang masing-masing memiliki subbab yang berbeda, yang bisa dapat menginspirasi kita dan sebagai pembaca kita dapat memiliki pandangan yang berbeda-beda juga. Yang pertama itu, bab pertama itu mengenai tentang penulis. Penulis yaitu Neng Dara Afifah yang lahir tahun 1970 di Kecamatan Labuan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Beliau ini latar belakang keluarga ini sangat mengenal Islam. Ayahnya itu merupakan pemimpin petani dan juga pemimpin rakyat. Lalu ibunya, pada bab kedua ini penulis membahas seluk-beluk keluarga penulis dan Islam, yang sebagaimana penulis ini suka membaca mulai dari buku-buku yang dari pamannya, dan penulis ini juga suka berdiskusi mengenai buku. Latar belakang keluarga itu NU, dan saat penulis berada di pendidikan SMP, penulis itu belajar di sekolah Al-Quran yang bisa berharap menjadi seorang qari'ah. Kemudian penulis juga bergabung dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, namun karena takut akan cerita tersebut, banyak teman mereka ditangkap oleh tentara dan dikirim ke penjara, lalu kemudian dibawa ke Afghanistan untuk menjadi martir, di mana kepala resital itu meninggal. Akhirnya penulis memutuskan untuk pindah ke pesantren yang direkomendasikan oleh teman ayah di Tasikmalaya. Di pesantren ini penulis mempelajari banyak kitab, dari kitab kuning hingga kitab Ta'lim Mutalim. Setelah lulus dari pesantren, penulis memutuskan untuk melanjutkan studi di IAIN Jakarta, lalu bergabung dengan Forum Mahasiswa Ciputat. Lalu pada bab ketiga membahas mengenai bagaimana penulis tertarik pada kehidupan feminisme, yang dimana penulis itu membahas buku Arif Budiman. Dari diskusi ini tuh penulis bisa sadar ketidakadilan perempuan di Indonesia. Pembagian kerjaan tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan itu menyebabkan ketimpangan gender. Nah, pemikiran tentang kesetaraan gender ini dipengaruhi oleh perempuan yang berperan sangat penting dalam hidupnya, yaitu Haja Masyito, yang merupakan nenek sendiri yang menurut penulis pantas disebut feminis karena ia lahir dari interaksi kehidupan di sekitar. Kemudian pada bab terakhir, yaitu bab 4, meliputi pengarang dan Indonesia, gerakan reformasi kebebasan pers, anti pornografi dan perilaku pornografi, serta UU APP. Penulis datang dengan banyak ide untuk membuat feminis muslim ini memesan karyanya. Nah, dalam buku karya Bu Neng ini, ia sudah berbicara mengenai jalur pendidikan yang menemani ia di pesantren, lalu juga ada beberapa faktor yang membuat penulis belajar di pondok pesantren. Nah, karena orang tua beliau sudah mendalami ilmu agama sampai ibu menjadi ustadz dan ayah menjadi pemimpin di pesantren, penulis juga menceritakan apa yang disukainya sejak kecil hingga sampai saat ini. Semua ini ada hubungan dengan biografi penulis, yang dimana pada bab pertama itu penulis mengatakan bahwa ia lahir di Banten, penduduk yang tinggal di sana bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Sunda. Tetapi Banten sedikit dengan berbeda, Banten itu sedikit berbeda dengan bahasa Sunda yang lainnya. Nah, tidak hanya itu, penulis ini juga mencatat sejarah tempat kelahirannya. Jadi inilah bagian dari ketika kita membaca buku ini secara fenomenologis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.